Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohanun Bila. Saya dari Fakultas Psikologi UIN Raden Patah Palembang. Saya di sini akan memberikan instruksi kepada teman-teman semuanya tentang tes IST. Sebelum itu saya ingin menjelaskan terlebih dahulu, tujuan tes IST ini adalah untuk mengetahui pola kecerdasan individu secara umum, sehingga individu itu dapat mengembangkan dirinya dan dapat mengembangkan potensi pribadinya, seperti perencanaan pendidikan, karir, dan dalam pengambilan keputusan. Sebelum saya memulai, saya memberi instruksi terlebih dahulu. Kalian tidak boleh mencoret-coret di buku soal yang akan saya berikan, dan saya akan berikan kalian waktu bila ada yang ingin pergi keluar. Baik, jika tidak ada, tes akan saya mulai. Kepada kalian, saya telah berikan lembar buku tes dan lembar jawaban. Periksakah lebih dahulu apakah lembar tersebut bolak-balik. Silakan isi identitas terlebih dahulu. Jika sudah selesai, letakkan alat tulis dan perhatikan ke depan. Buku ini terdiri atas 9 kelompok soal, yaitu kelompok 1 dan 2 dan masing-masing lainnya. Kelompok soal yang itu berdiri sendiri, artinya kalian mengerjakan kelompok per kelompok. Apabila telah selesai mengerjakan dan masih ada waktu, kalian tidak diperbolehkan untuk mengerjakan waktu yang selanjutnya. Soalnya setiap soal itu ada batas waktu. Kerjakan secara efisien. Sebelum mulai mengerjakan soal, ada penjelasan dari saya. Harap tidak mendahului aba-aba dan jangan mengerjakan lagi ketika terdengar aba-aba berhenti di buku tes. Tidak boleh dicoret-coret dan tidak boleh dilipat-lipat atau dijadikan alat tulis. Jika kalian membutuhkan coretan, silakan gunakan area yang masih bersih sebagai lembar jawaban. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mari kita mulai. Silakan buku tes pada halaman pertama, yaitu membacakan. Silakan Anda juga membaca dalam hati. Cara pengerjaannya adalah mencoret pilihan jawaban yang menurut kalian tepat. Apabila keliru, silakan dicoret kembali dan membentuk tanda silang. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, kalian silakan buka halaman 2 dan kita akan mulai mengerjakan tes. Baik, berhenti. Jika letakkan alat tulis kamu, perhatikan ke depan, tidak ada lagi yang mengerjakan. Silakan di buku soal, sehingga kalian menemukan halaman selanjutnya yang ada instruksi tes. Baik, jika selesai, kalian boleh mengumpulkannya. Kalian boleh taruh situ, nanti saya akan mengambil buku tersebut. Terima kasih telah berpartisipasi pada tes kali ini. Saya Yohanun Bila, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohanun Bila. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas UIN Raden Patah Palembang. Saya di sini akan memberikan instruksi kepada adik-adik semuanya pada tes psikotes-psikologi pada kali ini. Yaitu yang berbeda, yaitu WISC pada kali ini. Saya akan menjelaskan tujuannya terlebih dahulu. Tujuan tes WISC ini yaitu bertujuan untuk mengukur kecerdasan anak dan memahami kekuatan serta kelemahan kognitifnya. Baik, saya ingatkan terlebih dahulu bahwa setiap subtes itu akan ada masing-masing instruksinya. Jika ada yang kurang jelas, kalian boleh bertanya ke kakak. Yang terpenting, kerjakan apa yang diperintahkan dan jangan kerjakan apa yang tidak diperintahkan. Sebelum kita memulai tes pada kali ini, saya berikan waktu apabila adik-adik ingin pergi ke WC terlebih dahulu. Karena jika tes sudah dimulai, tidak ada yang boleh lagi untuk pergi ke WC ataupun keluar. Apakah paham? Baik. Jika paham, saya akan memulai kita pada tes subtes pertama, yaitu subtes informasi. Kita akan memulai dari nomor 4. Jika salah, kita akan kembali ke nomor 1. Hentikan jika 5 kali berturut-turut salah. Pertanyaannya akan saya bacakan sesuai urutan. Apabila salah satu salah, boleh coba uraikan lebih lagi. Sudah? Baik, jika sudah, subtes kedua yaitu comprehension. Subtes ini kita mulai dari nomor 1. Hentikan jika kalian salah 3 kali berturut-turut. Pastikan jawabannya tidak lebih dari 1. Baik, pada tes ketiga ini subtes aritmatik. Pada tes kali ini, bila gagal menjawab, itu mundur ke soal nomor 1, 2, dan 3. Setiap soal ada waktu dan dimulai dari pembacaan soal selesai.
Hentikan jika kalian salah 3 kali berturut-turut, dan jika sudah, kalian boleh menjawab nomor 1, 2, dan 3, lanjut ke nomor 6. Subtes keempat yaitu subtes analogi dan mirrority, yaitu soal ini dimulai dari 5 sampai 10. Bila gagal menjawab, kalian boleh menjawabkan lagi nomor 6 dan lanjut ke nomor 7 tanpa dibantu, dan hentikan bila salah lagi berturut sebanyak 3 kali. Subtes kelima yaitu 5 di span, dimulai dari soal 1, hentikan jika 2 kali salah berturut-turut. Sudah? Baik, jika sudah, subtes ke-6 vocabulary, yaitu subtes ini untuk usia yang 8 tahun. Dimulai dari soal nomor 10 sampai 14. Bila salah, adik-adik salah antara nomor tersebut, maka harus mundur ke nomor 9 untuk menutupi kesalahan di nomor 10 sampai 14 tersebut. Baik. Jika sudah, dilanjutkan ke nomor 15, dan jika salah berturut-turut, hentikan. Subtes ketujuh yaitu picture compression. Adik-adik di sini kakak minta untuk mencari apa yang kurang dari gambar ini sih. Terus gambar nomor 1 dan 2 akan diberikan bantuan jika gagal. Saya akan memberikan waktu yang tidak bisa saya kebukuan, dan kalian boleh berhenti jika salah berturut-turut sebanyak 4 kali. Nah, adik-adik di sini harus menjawab dengan suara, tidak boleh hanya menunjuk gambar bagian yang kurang dalam gambar tersebut. Paham? Baik, subtes ke-8 yaitu picture arrangement, yaitu ini akan diberikan jika adik-adik tidak ada gangguan dan di atas usianya 8 tahun. Nggak ada gangguan dimulai, contoh dari seri anjing, yaitu seri tinju. Jika benar, kalian lanjut soal nomor 1 dan 2 dan 3. Jika gagal, maka seri A sampai D harus diberikan. Setelah itu, jika benar, maka harus dilanjutkan. Disusun dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri saya. Kartu akan saya letakkan ke adik-adik berdasarkan urutan angka dan jawaban. Adik-adik yang benar itu ditandai dengan yang membentuk kata. Saya akan memberikan gambar berdasarkan urutan angka dan saya akan memberikan waktu. Paham? Baik, subtes ke-9 block design, yaitu memiliki 9 balok. Seawal-awal yang menggunakan 4 balok dimulai dari kartu C. Jika gagal, saya akan memberikan tambahan 1 kali lagi. Bila gagal lagi, saya akan memberikan kartu A dan B. Saya hentikan jika 2 kali berturut-turut salah. Waktu akan saya mulai setelah balok akan saya berikan. Subtes ke-10 coding, yaitu tes ini digunakan untuk usia 5-7 tahun. Itu diberikan coding A dan B. Coding A 8-15 tahun akan saya berikan coding B. Setiap angka itu memiliki simbol. Tugas adik-adik adalah menuliskan angka dan simbol yang tertera secara berurutan, yang waktunya akan saya berikan kepada adik-adik. Terakhir ada subtes puzzle. Di sini adik-adik akan menyusun potongan objek yang sesuai di gambar buku panduan adik-adik itu. Waktu akan masing-masing saya berikan pada gambar-gambar yang berbeda, itu harus menempelkan potongan-potongan tersebut yang harus menempel. Baik, jika tes kali ini sudah selesai semua, maka terima kasih atas partisipasinya hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohanun Bila. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Saya di sini akan memberikan instruksi kepada teman-teman semuanya tentang tes kita pada kali ini, tes psikotes, yaitu tes Binet. Nah, pada tes ini tujuannya untuk mengukur kecerdasan umum termasuk verbal serta non-verbal, serta untuk kemampuan dalam memecahkan masalah. Sekarang saya akan memberikan waktu untuk beberapa adik-adik mendengarkan instruksi dari saya terlebih dahulu. Sekarang saya memberikan beberapa tugas kepada adik-adik. Saya ingin kalian mengerjakan tugas itu sebaik mungkin. Mungkin memang ada pekerjaan yang agak sedikit sulit. Kemudian saya akan memberikan juga contohnya pada kali ini. Misalnya pertanyaannya, berapa banyak jari yang ada pada kedua tanganmu?
Saya akan memberikan waktu untuk kalian mengerjakan jawabannya. Serta kalian sebelum memulai instruksi, apakah ada yang ingin pergi ke WC terlebih dahulu? Baik, jika tidak ada selama tes berlangsung, maka saya tidak perkenalkan kalian untuk pergi ke WC lagi. Baik, jika kalian sudah paham, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, saya akan langsung memulai tes kita pada kali ini. Baik, jika sudah selesai, boleh kumpulkan ke saya. Baik, terima kasih partisipasinya pada tes psikotes pada kali ini. Hati-hati di jalan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakaknya Yohanun Bila. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Saya di sini akan memberikan instruksi kepada kalian, yaitu tentang tes psikotes, yaitu WAIS. Sebelum saya menjelaskan instruksinya, saya menjelaskan terlebih dahulu apa sih tujuan tes ini. Tujuan tes ini yaitu untuk mengukur kemampuan intelektual dan kognitif individu dewasa. Tes ini akan mengevaluasi berbagai aspek-aspek, yaitu aspek kecerdasan, kemampuan verbal, non-verbal, pemahaman, serta kecepatan dalam pemrosesan suatu informasi. Nah, setiap subtes itu akan ada interaksinya masing-masing, instruksinya masing-masing. Jika tidak jelas atau tidak mengerti, kalian boleh bertanya kepada saya. Sebelum saya mulai pada tes, saya memberikan waktu kepada kalian terlebih dahulu. Jika ada yang ingin pergi ke WC, saya persilakan. Baik, jika tidak ada, selanjutnya ke depan saya tidak akan memberikan waktu untuk pergi ke WC ataupun makan serta minum. Serta tidak boleh saya ingin kalian untuk menaktifkan HP terlebih dahulu dan dimasukkan tas atau nonaktifkan HP terlebih dahulu. Baik, jika sudah, kita mulai subtes pertama, yaitu subtes informasi. Pada tes ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, yang dimana saya minta kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan singkat dan tepat. Setelah saya selesai membacakan pertanyaan, silakan kalian menjawab. Baik, apakah sudah? Jika sudah, kita akan mulai pada pertanyaannya. Sudah? Baik, jika sudah, kita akan subtes pada 2. Subtes 2 yaitu pengertian. Pada tes ini saya akan melanjutkan pada bagian ini tersebut. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Tapi pertanyaan ini tidak ada hubungan dengan pertanyaan sebelumnya pada tes pertama. Saya akan meminta saudara untuk mengisi jawaban dengan lengkap dan tepat. Baik, jika sudah, sekarang kita akan memulai tes 3, yaitu tes berhitung. Mari kita coba yang dimulai dari di sini. Subtes 4 yaitu pertanyaan. Subtes ini persamaan. Subtes ini saya akan menyebutkan 2 kata tugas. Tugas kalian adalah untuk menyebutkan persamaan kedua kata tersebut. Contohnya, persamaan jas dan kemeja itu apa? Baik, jika sudah siap, saya mulai. Subtes kelima yaitu rentangan angka. Saya akan mengatakan beberapa angka. Dengarkan baik-baik, jika sudah kalian segera tirukan saya. Paham? Baik. Subtes keenam yaitu perbendaharaan kata. Pada subtes ini, kalian akan diberikan kata-kata. Nah, tugas kalian adalah untuk menyebutkan arti dari beberapa kata tersebut. Misalnya, kemarau. Apa sih arti dari kemarau itu? Baik, selanjutnya subtes 7 yaitu simbol angka-angka. Lihatlah pada masing-masing kotak tersebut mempunyai angka-angka di sebelah atas dan tanda sebelah bawah. Perhatikan bahwa masing-masing angka mempunyai tanda-tanda yang berbeda, sedangkan kalian harus mengisinya setiap kotak. Kotak ini dengan tanda yang harus diisikan pada tempatnya. Seperti ini. Bila saya mengatakan mulai dari isi yang di sini sebanyak mungkin pada setiap kotak tanpa ada yang dilewati. Baik, jika sudah, kita memulai subtes 8 yaitu melengkapi gambar. Saya akan menunjukkan kepada kalian beberapa gambar yang
gambar ini ada bagian penting yang hilang. Periksalah tiap gambar dengan katakan kepada saya apa yang hilang. Baik, subteks 9 yaitu rancangan balok. Periksalah balok-balok ini semuanya sama, pada beberapa sisi semuanya merah dan pada beberapa sisi semuanya putih. Nah, saya akan mengumpulkan balok ini kepada kalian dan untuk kalian membuat suatu rancangan. Dan periksalah, sekarang kita akan mengatur balok-balok ini sesuai dengan gambar yang ada di dialog sini. Dengan gambar ini kalian buatlah balok-balok ini tepat sesuai gambar. Sekarang saya akan memulai kita mengerjakannya. Baik, subteks 10 yaitu mengatur gambar-gambar. Gambar-gambar ini menceritakan seekor burung, yaitu yang membuat sarang, tetapi kartu-kartu ini tidak ada dalam urutan yang benar. Maka kita akan membentuk hingga suatu cerita. Apakah paham? Baik, selanjutnya subteks 11 merakit. Objek pada subteks pada kali ini kalian akan saya berikan potong-potongan. Bila potongan ini tidak akan benar terbentuk, maka kita akan mengatur. Saya akan meminta kalian untuk mengatur secepatnya. Baik, jika semuanya sudah selesai, kalian boleh menaruh lembarnya. Saya akan mengambilkan lembar jawabannya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah berpartisipasi pada tes kali ini. Saya Naya Hanun Bila, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.